Untuk kesaksian yang pertama akan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Hengki Tanuwijaya. Saya persilakan pada Bapak dan Ibu Hengki untuk memperkenalkan diri dulu, Pak, sambil dilanjutkan langsung dengan kesaksian. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya langsung aja ya. Baiklah, perkenalkan saya Hengki Tanuwijaya, istri saya di samping saya ini Jenny. Shalom. Anak satu, cowok, sudah 25 tahun sekarang. Saya bergerak berbisnis di industri knalpot ya di Malang. Ya. Awal perkenalan saya dengan Full Gospel, ada seorang leader di Malang dulu yang bawa saya ke Full Gospel. Jadi saya langsung masuk aja ke sesi kesaksian ya, biar nggak terlalu panjang nanti waktunya. Latar belakang saya memang kerja di industri knalpot ya, bisnis ini punya papa, keluarga gitu. Nah, di tahun 2004 itu saya sempat konfliknya cukup dalam sehingga saya harus keluar dari pabrik dan saya bikin usaha sendiri. Nah, supaya dapat uang memang waktu itu saya milih bisnis hiburan ya. Bisnis hiburan, saya juga background-nya di marketing, jadi sudah biasa ya dengan hiburan. Nah, singkat cerita akhirnya bisnis yang awalnya saya mau yang biasa-biasa aja, itu terus bergerak masuk ke dalam dunia yang makin gelap gitu ya. Jadi awalnya nggak ada minuman, setelah itu ada minuman keras, setelah itu malah ada cewek-ceweknya gitu yang penghibur gitu ya. Jadi akhirnya saya ada kerja karaoke sama spa gitu di Malang. Nah, kehidupan saya makin lama makin nggak karu-karuan gitu. Jadi saya semakin jauh dari Tuhan, meskipun Tuhan sering ingatkan, tapi saya merasa bahwa saya nyaman aja di situ. Dan saya merasa mendapat uang banyak ya di sana ya. Nah, otomatis hubungan keluarga, saya dengan istri, saya dengan orang tua juga, itu semakin hari hubungannya semakin jelek, terutama dengan istri ya. Jadi kami makin jauh. Nah, kalau saya ditegur masalah pekerjaan gitu ya, itu kita berdua ini sama-sama capek bertengkar gitu. Sudah sampai pada puncaknya kita ini sudah tidak ngomong. Saya sempat nggak ngomong sama istri, nggak komunikasi itu selama 2 tahun gitu ya. Dan anak saya juga ngerti dunia hiburan ini. Jadi dari kecil memang kita hanya bertiga aja. Otomatis anak saya ini sering saya ajak untuk setelah pulang sekolah malam, kami sempat awal-awal kerja berdua, sehingga anak-anak saya ini ikut di apa ini waktu itu masih biliar ya. Nah, dalam kondisi saya di dalam bisnis seperti itu, saya merasa nyaman-nyaman aja. Meskipun anak saya rusak, saya merasa bahwa dia malah punya jiwa entrepreneur gitu, karena bisa melayani pelanggan saya ya. Jadi dia bisa minum, dia bisa biliarnya bagus gitu. Jadi saya malah bangga di situ. Nah, singkat cerita, usaha ini makin lama makin berkembang gitu. Jadi dari biliar saya punya karaoke, saya punya spa gitu ya. Nah, karena pekerjaan saya sukses gitu, jadi banyak pesaing-pesaing lain ini nggak seneng gitu ya. Jadi sudah biasa ya, brothers, di dunia seperti itu kita saling membunuh gitu. Jadi akhirnya saya sempat dijebak dalam satu kasus di Malang yang membuat cukup heboh juga,
Karena itu mungkin yang pertama yang diekspos ya, bukan yang pertama terjadi, tapi yang pertama diekspos karena persaingan bisnis. Nah, pada saat itulah saya harus berurusan dengan hukum gitu, dan itu cukup lama, dan saya juga harus terpaksa berseberangan dengan kepolisian gitu. Akhirnya urusannya jadi makin runyam, dan justru pada saat-saat ini ternyata Tuhan itu ingatkan saya gitu, melalui istri saya yang ada satu pertanyaan yang semestinya ini biasa-biasa aja pertanyaannya. Tapi pada saat saya mengalami situasi seperti itu, terjepit, istri saya sempat tanya gini, kamu kerja hiburan itu untuk apa sih? Kan hiburannya semakin lama semakin hitam gitu ya. Istri saya sudah nggak ikut di sana waktu itu. Saya jawab gini, ya untuk keluarga, untuk kamu sama untuk anak. Loh betul lah gitu. Kalau betul, terus kenapa situasinya seperti ini? Dan apakah dengan kamu, ini saya mau balas dendam gitu ya, karena dijebak kasus sama pesaing saya, sudah tahu 3 tempat bisnis lain seperti itu ya. Kalau kamu balas lagi ke mereka nanti balas lagi lah. Suatu saat akan kena ke istri sama anak. Saya ini sudah nggak pernah mau dengerin omongan dia gitu ya. Tapi kata-kata itu, apa yang kami sharingkan meskipun hanya sebentar gitu, itu sangat menusuk saya gitu. Jadi saya seperti diingatkan, oh iya ya, kok ternyata apa yang saya lakukan itu justru menjerumuskan gitu, bukan malah dapat uang banyak ya. Nah, singkat cerita setelah kita sharing, saya tutup tempat karaoke saya itu. Setelah sekian lama nggak pernah dijamah gitu ya sama kepolisian, akhirnya saya sendiri yang tutup. Nah, saat itulah saya kembali ke gereja, saya mulai berkomitmen pada diri sendiri, ya wis saya tak tobat, wis aku nggak mau kerja ini lagi gitu. Tapi sangat berat ya, Bratas. Sangat berat waktu itu, karena pada saat saya kembali ke dalam tanda kutip dunia pagi itu penerimaan orang-orang yang normal itu bagi saya menyakitkan gitu. Jadi saya kalau kembali ke teman-teman gitu yang notabene-nya mereka juga orang baik-baik gitu, takut gitu dengan saya. Jadi dianggap mungkin saya ini sudah bangkrut, mau utang gitu. Ada lagi yang nggak mau deket-deket, karena kalau deket dengan saya berarti namanya jelek. Wah ini loh punya satu tempat karaoke ini yang lagi rame di Malang gitu. Nah, mohon maaf lagi, waktu saya masuk gereja saya juga dihakimi. Tapi bukan pendeta ya yang menghakimi saya, justru pendeta saya yang menguatkan, yang mengajak saya terus bertekun, karena dia ingatkan bahwa itu adalah harga yang harus saya bayar gitu. Pilihannya berat, Bradas. Pilihannya berat, karena sempat saya juga ditawarin untuk kembali lagi ke dunia malam. Waktu itu kasus persidangan selesai dan saya nggak masuk penjara, oleh beberapa teman yang bisnisnya sama waktu itu, saya ditawarin malah. Saya dibukakan satu tempat entertain lagi dengan modal dari dia dan berikan keuntungan yang lebih besar dia daripada saya gitu. Lebih besar saya daripada dia share-nya itu waktu itu. Jadi saya merasa di dunia malam saya dihargai. Saya kalau di dunia pagi saya dijauhi orang gitu. Jadi itu waktu itu pilihannya sangat-sangat berat. Nah, sungguh bersyukur saya ini akhirnya ketemu dengan Full Gospel. Nah, saya banyak dibimbing secara pribadi ya. Jadi di Full Gospel saya ini sungguh merasa bersyukur karena ada satu perbedaan ya. Saya dibimbing secara pribadi dengan saudara-saudara di sana. Dan setiap saat saya mau nanya, setiap saat saya mau telepon gitu, itu mereka sangat-sangat welcome.
Jadi dengan kondisi seperti itu, akhirnya saya kuatkan diri ya gitu. Ya wis, memang kalau sudah jalannya seperti ini, ya aku jalani aja lah. Ini untuk istri sama-sama untuk anak. Meskipun waktu itu sudah hubungan kami nggak baik, ya. Tapi saya merasa bahwa di dalam hati kalau saya melakukan itu pasti nanti akan baik. Meskipun saat itu sangat nggak baik ya. Nah, satu saat saya sempat diangkat jadi presiden chapter dan saya sering fellowship di rumah ya. Kami kalau di Malang itu kalau fellowship itu member meeting gitu, itu di rumah-rumahnya member gantian gitu ya. Nah, ada satu keuntungan di sana. Ternyata istri saya dengan mertua saya itu dengerin saya waktu kita fellowship itu ya. Nah, setelah berkali-kali itu terjadi, terus tahu-tahu mertua saya itu ngomong gini, ya sudah fellowship-nya di sini aja. Nanti mama yang masakkan, jangan khawatir gitu. Saya sungguh bersyukur ya waktu itu saya juga didukung sama leader saya dulu Pak Hendra, terus Pak Budianto Leho, Pak Alex, Pak Juta juga, Kosing juga ya waktu itu, sama Koayung juga. Jadi memberikan satu dorongan gitu terus untuk saya ini maju. Nah, secara nggak sadar ya, hubungan saya dengan istri itu pelan-pelan Tuhan pulihkan. Saya ini tidak pernah sadar, saya hanya lakukan aja apa yang menjadi bagian saya ya. Istri itu mendukung, terus mendukung secara mungkin berapa tahun ya, 2,5 tahun kali ya, 2,5 tahun itu saya itu baru sadar bahwa istri saya itu telah menerima saya kembali gitu. Itu tanpa saya ngomong, tanpa saya minta. Nah, istri saya terus mendukung saya di dalam pelayanan ini, di dalam perjuangan bukan hanya saya, perjuangan kami ya. Jadi sungguh saya sangat bersyukur ya Tuhan berikan seorang istri yang cukup sabar. Bukan cukup sabar ya, sangat sabar gitu ya. Jadi dia bisa mau mengiringi saya terus sampai saya ini berubah gitu. Dan tanpa rasa kami jadi pelayanan bareng ya. Akhirnya saya terus teman-teman dukung. Saya juga jadi leader di Malang. Sekarang ini juga dipercaya Pak Alex juga jadi RVP 3 ya di Jatim 1 ini. Dan saya sangat bersyukur bahwa istri saya terus mendukung saya di sini. Jadi dia juga sebagai ketua LOF, kami juga bekerja sama dengan member-member di Malang juga. Salah satunya Pak Andreas Ong ya, yang nanti bersaksi, itu termasuk seorang mentor saya secara pribadi ya gitu. Jadi banyak saya didukung oleh seorang yang saya boleh ngomong minder gitu ya, tapi justru dari dia saya banyak bertumbuh. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan lagi kondisi untuk saat ini ya. Jadi perubahan yang saya alami itu memang itu sungguh dahsyat karena Tuhan ya, bukan karena saya. Dan pada saat seperti ini, saya terus mau belajar melayani, saya mau terus belajar taat meskipun ada pasang surut ya, kadang-kadang males. Apalagi pada saat COVID ini juga membuat kami ini loyo gitu. Tapi terus kami ini bisa mau berusaha supaya menjalani tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Saya nggak pernah bisa berpikir ya, bagaimana Tuhan pelihara kami dengan baik. Jadi pada saat kami lakukan apa yang menjadi tugas kami, saya ini cuman pada saat bisnis hiburan saya tutup, saya kembali bantu Papa ya kerja di perusahaan. Dan sampai saat ini, brothers, perusahaan kami diberkati Tuhan secara luar biasa ya. Meskipun kondisi sepi, memang omset menurun ya, tapi tetap bahwa kami masih punya omset gitu. Masih ada pekerjaan dan kami bisa untuk membiayai karyawan kami ya.
Dan itu sungguh sangat luar biasa, saya nggak pernah bayangin, saya juga nggak pernah terlalu berambisi ya sekarang di bisnis, tapi Tuhan benar-benar pelihara dan kami sungguh sangat bersyukur ya untuk kondisi seperti ini. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan Yesus itu juru selamat kita yang hidup ya, dan itu nyata dalam hidup kita. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mungkin istri saya bisa nambahin sedikit aja ya. Oke. Silakan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi suami saya sudah berbicara cukup panjang mengenai bagaimana kehidupan kami. Ya, memang Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam hidup kami. Kalau tadi bilang saya istri yang sabar, ya ada sabarnya, ada jahatnya juga sih. Tapi kalau saya ingat dari dulu, waktu kita baru menikah itu kan suami saya juga jadi sales ya. Dia itu luar biasa taat sebetulnya. Jadi kenapa saya memilih dia juga karena dia itu anak Tuhan. Jadi pada waktu dia keliling kemanapun dia pergi, kan saya yang menyiapkan semuanya, itu dia selalu bawa Alkitab, tidak pernah lupa. Sampai dia orang-orang bilang itu, wah ini pendeta ini gitu. Jadi ya kita ya biasa-biasa aja, tapi ternyata Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tahu itu semua untuk kebaikan kami, dan apapun yang terjadi itu berharga ya. Sehingga kami begitu mengenal cinta kasih Tuhan, dan saat ini jika kami boleh dipulihkan kembali, itu sungguh satu hal yang tidak sia-sia apa yang telah kami lalui. Karena apa yang telah kami rasakan sekarang ini jauh lebih berharga daripada apapun juga gitu. Nggak bisa kita beli dengan apapun, tapi itu semua adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kami. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami melayani Dia dengan apa yang bisa kami lakukan. Dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bang, saya kembalikan. Semoga bisa memberkati. Terima kasih. Waduh, ini kesaksian yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bapak dan Ibu Hengki. Oke, selanjutnya sebelum kita dengar kesaksian yang kedua, kita akan dengarkan sedikit pujian, satu pujian dari Bapak dan Ibu Budianto Leho. Dia rasanya ada sesuatu yang mau disampaikan lewat pujian ini kelihatannya. Silakan Pak Budianto Leho. Oke, terima kasih Pak Bambang. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera. Kami berdua sama ini istri saya Wiwi. Oh iya, perkenalkan ya, beberapa yang belum kenal, saya nama Budianto Leho. Kami ini berdua baru beberapa hari ini sembuh dari COVID. Tapi kami belum PCR sih, tapi kami berdua yakin kami sudah sembuh begitu. Pada saat saya sembuh, saya bertanya, Tuhan kenapa saya harus sembuh begitu? Tuhan bilang, kamu harus memuliakan namaku di City Chapter. Ya oke deh, saya telepon Pak Santoso dan Pak Halim. Tapi setelah itu, bagaimana Tuhan setelah memuliakan? Ya saya nggak tahu, apa pulang atau kalau belum tidak pulang, ya berarti saya harus memuliakan Tuhan lagi untuk di tempat lain ya. Oke. Dibantu anak saya main gitar ya. Eko. Haleluya. Oh, sorry. Ini saya permisi, ini ciptaan Pak Andreas Adiwijaya, Kosing ya. Jadi saya permisi dulu, Pak Andreas, hak ciptanya kami nyanyikan ya. Oke, ini ada Bu Felicia juga. Eko. Haleluya, ya bawaku masuk dalam rencananya. Yesus, kau pengharapanku. Perlu
takut mengejarku, tak perlu bimbang dia peliharaku, tak perlu susah membunuh jiwaku, Kau Tuhan dan Allahku yang menopang tanganku, Islamku lelah, hatiku bermandangan di sepanjang hidupku, menjadi masa depan nanti pengharapan, tiada yang mustahil bagimu. Kan kasihmu kemana ku pergi, bisa kasihmu yang kau beri, lepaskan belenggu dan bebaskan tawanan, ibaratkan menjadi baru. Yesus kau pengharapanku. Yes, FGB man. LOS. Lihu. Waduh. Oke, haleluya. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak Pujianto Lihu. Ini ternyata ada bakat terpendam kelihatannya. Baru kali ini nyanyi. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang kita masuk dalam kesaksian yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Andreas Ong. Saya persilakan Bapak dan Ibu Andreas Ong untuk memperkenalkan diri, lanjut kesaksian ya Pak. Silakan Pak. Shalom, shalom. Saya Andreas Ong dan istri saya Grace Imelda. Saya dari Malang. Nah, saya mau kesaksian tentang hidup saya. Jadi sejak muda saya ini hidup malam juga. Jadi sedang dugem, mabuk, main perempuan, itu masih muda. Dan itu berlanjut. Akhirnya saya bekerja, saya nikah. Sebenarnya saya sudah terima Tuhan pada waktu itu. Cuma saya jatuh lagi. Nah, 15 tahun yang lalu saya mengalami Tuhan izinkan dalam hidup saya tuh saya sakit ITP. Dalam artian pada waktu itu hanya berapa orang di dunia yang sakit itu. Dan per hari ini tidak ada obatnya sampai hari ini. Nah, pada saat itu saya sudah nikah umur sekitar 37. Saya sudah berpindah-pindah obat dokter sampai sinsai saya semua, sampai cek semua, enggak dapat sembuh juga enggak. Saya sampai capek. Dalam arti sakit ITP itu gini. Trombosit saya pada waktu itu cuma 9.000. Normalnya orang minimum itu 160.000. Dan itu hanya beberapa orang dan hari ini nggak ada obatnya. Jadi saya tuh sering pendarahan. Dari lubang-lubang, tadi kalau luka kecil itu pendarahan nggak bisa berhenti. Dan ini sudah sering. Sampai saya sempat mengalami hanya bisa diranjang selama hampir setahun. Nggak bisa apa-apa. Jadi udah padat seperti mayat. Nggak ada harapan. Saya sudah jual perabot, habis semua. Saya pada waktu itu marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan pada sempat. Karena saya merasa saya sejak kecil dari keluarga Kristen, sekolah minggu, kenapa kok hanya berapa orang kok di dunia yang sakit, kok satunya di saya. Dan sampai yang saya cita-citakan, saya tabung tuh habis semua, berutang sampai saya, rumah itu kosong. Dan saya nggak bisa apa-apa diranjang. Nah, hampir setahun. Nah, pada saat saya agak enak badan, agak bisa bangun, saya bisa lari pada waktu itu. Lari keluar dari rumah, jadi bisa mabuk saya. Saya juga rokok berat pada waktu itu, walaupun dokter sudah bilang jangan rokok, jangan, tapi saya masih curi-curi. Bahkan nanti saya sampai berhutang tuh per batang di tempat rokok, di rombong-rombong rokok, karena
Saya sungguh terikat pada itu. Dan saya pada waktu kecewa ya mabuk. Gitu. Hingga suatu saat saya ngikuti camp yang sebenarnya saya nggak suka, saya didaftarkan dengan terpaksa, saya nggak bisa apa-apa. Nah, pada waktu camp itulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di session pertama sampai 3 hari saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat itu saya dipulihkan, mindset saya dibetulkan, saya mengalami perjumpaan. Ya. Setelah camp, saya boleh mengalami lagi, nggak bisa apa-apa. Tapi yang membedakan, saya hanya diranjang, tapi yang membedakan pada waktu itu pola pikir saya. Sebelumnya itu, sebelum saya camp, saya belum dipulihkan, saya berapa kali anfal, dan pada waktu saya anfal, saya cuma minta satu, Tuhan kasih kesempatan sekali lagi. Supaya saya mau janji melayani. Seluruh hidup saya mau melayani. Nah, proses itu sampai saya mulai perjumpaan, dan pada saat sebulan kemudian saya lagi terbaring tidak bisa apa-apa di ranjang. Pada saat itu beberapa hamba Tuhan datang mendoakan, dari teman-teman camp juga mengatakan saat itu doanya itu bukan doa lagi untuk sembuh, tapi doa untuk persiapan saya berangkat. Karena kelihatan saya sudah tidak karuan, kulit tulang kulit, dan jadi apalagi pada waktu itu saya mau belajar menerapkan apa yang saya dapat dari kalian, mengampuni musuh. Jadi pada waktu itu saya dirancang, saya bisa panggil teman-teman yang musuh saya yang buta, saya panggil, saya minta ampun, saya mengampuni. Nah, justru pada saat itulah saya mengalami sembuhan, saya bisa berdiri, bangun. Dalam artian saya bangun itu bukan saya berobat, enggak. Saya bangun. Nah, proses bangun inilah lambat tahun saya mulai masuk pelayanan, saya bisa kuat. Dan sampai saat ini saya 15 tahun. Nah, 15 tahun per hari ini, trombosit saya cuma 16, hanya 1/10 dari normal. Dan sebenarnya harus minum obat. Saya nggak pernah minum obat. Setelah itu, saya pun tidak tarak makan, tapi saya percaya Tuhan memberi saya hidup kedua untuk melayani. Dan saya nggak pernah, sejak itu saya mengenal full gospel. Lewat full gospel ini saya dibentuk. Nah, lewat full gospel ini saya mengenal Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat saya bisa mengalami perjumpaan dengan saya, bisa mengalami hikmat Tuhan. Saya bisa, Tuhan percayakan saya pengalaman satu pelayanan yang tidak pernah saya pikirkan. Saya pada saat itu juga bisa sampai melayani pedalaman, sampai ke penjara-penjara, itu tidak pernah kepikir dalam hidup saya. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Nah, saya nggak cerita itu adalah latar belakang saya. Dalam perjalanan 15 tahun, saya punya istri yang luar biasa mendampingi saya. Selama saya terbaring di ranjang, saya nggak bisa apa-apa. Sampai pemulihan, saya melayani bersama dengan istri, masuk dalam pelayanan. Nah, yang saya mau saksikan, ini perjalanan saya dalam proses rumah tangga saya juga. Hari ini cuma masih proses. Nah, kebetulan anak saya yang pertama itu perempuan. Anak saya itu mengerti. Dulu saya pemaku, saya perokok itu saya tahu karena dia lahir. Nah, selama waktu SMA, dia sama teman-temannya sering kepingin dugem. Tapi saya larang, saya berjanji. Saya antar, kamu jangan pergi sama kamu, saya antar. Nah, akhirnya tahun lalu itu dia masuk kuliah. Semester tahun lalu itu dia kuliah di Bali. Tapi karena ada COVID ini, dia jadi online semester pertama. Nah, semester kedua harus offline. Nah, pada saat itu saya juga diharuskan tidur di asrama. Saya juga senang waktu itu, waduh di asrama berarti pergaulannya bagus. Tapi dalam posisi saya dengan anak saya ini nggak baik juga secara rohani. Saya sering ada kelas, saya sering firman, hanya searah, ya gitu aja, ya aja. Nah, pada saat berangkat ke Bali,
ternyata yang saya dapatkan seluruh 95% dari yang asrama itu pemabuk, suka mabuk. Teman-teman dari luar kota, dari luar pulau suka mabuk. Saya sempat khawatir pada waktu itu. Dan ternyata juga mabuk. Kalau libur, sewa villa, dugem atau ke dugem, ke tempat-tempat klub. Nah, saya sudah nasihati anak saya, jangan kayak gini. Iya, tapi enggak. Sekedar iya, tapi enggak. Hingga satu saat, saya nggak tahu kenapa malam itu saya telepon. Saya nggak pernah telepon, tapi saya rasa nggak enak. Saya telepon sebelumnya itu berapa hari sebelumnya itu saya menemui dia sudah mulai mabuk. Itu pun saya sudah marahi, tapi ujungnya nggak ketemu. Nggak ketemu apa maksudnya, nggak enak juga pesannya. Berapa hari kemudian saya tengah malam dibangunkan seperti mau telepon anak saya, ternyata anak saya masih di luar. Dan saya langsung bilang, kamu dugem ya? Akhirnya tengkar saya dengan anak saya. Telepon diputus, saya nggak bisa menghubungi lagi. Saya nggak tahu gimana, pada waktu itu hanya saya bisa nangis sama Tuhan tengah malam. Saya bilang sama Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Tuhan, saya salah Tuhan. Saya tidak bisa mendidik anak saya, membawa ke tangan-Mu Tuhan, membawa saya salah dalam. Saya nggak bertanggung jawab sebagai anakmu, sebagai pelayanmu. Hari ini anakku dugem Tuhan. Sempat di dalam pikiran saya, kembali saya ke yang saya lakukan. Main perempuan, narkoba, dugem. Saya kembali semua kayak video diputar semua. Waktu itu saya hanya minta nangis Tuhan. Tuhan, saya takut pada itu. Takut kutuk. Saya nggak tahu pada itu kutuk. Saya bisa lupa pada itu. Antara kutuk atau penghukuman saya buat dari dosa saya. Tapi Roh Kudus itu mengingatkan, kamu sudah diselamatkan. Jadi tidak ada kutuk, tidak ada buah dari pekerjaan. Nah, saya bisa lega. Tapi pada waktu itu saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa bilang, Tuhan, saya sudah mengalami kuasa Roh Kudus-Mu. Saya sudah mulai mengalami perjumpaan dengan Engkau. Saya sudah dipulihkan hidupku. Saya bisa berubah, saya bertobat karena kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, saya percaya kuasa Roh Kudus yang sama itu hari ini juga ada di anak saya. Amin. Nah, saya diam. Selama perjalanan itu, seminggu kemudian, saya nggak bahas itu dengan anak saya. Tiba-tiba anak saya itu bisa ngomong kayak gini. Apa? Aku berapa minggu lalu itu memang aku dugem. Dia ngaku sendiri. Nah, yang nggak masuk akal gini, Pak. Aku seumur hidup itu kan sudah kepingin dugem, Pak. Tapi aku mau berangkat tuh senang. Dan itu bukan klub yang murahan, klub yang bagus. Saya satu grup sama teman-teman asrama, orang 20-an ke sana, sudah senang, sudah siap. Pasti. Bagus, masuknya tuh tempatnya tuh bagus, Pak. Mestinya. Ya aku enggak dalam, guys, so nikmat. Bahkan nggak bisa minum. Dia akhirnya ngajak temennya bertiga pulang, hanya seperempat di sana. Yang jadi pertanyaan, dia nanya saya, Pak kok bisa seperti itu, Pak? Kenapa, Pak? Dan sembari anak saya nyalakan ke saya, apa-apa sih? Dulu katanya janji-janji nganter mau dugem. Enggak sampai nganter sampai aku di Bali lah, aku berangkat dewek. Setelah itu saya bisa sharing jam-jaman dengan, saya bisa cerita bahwa anak saya kan tahu pada saya mabuk, saya perokok, pada waktu itu dia tahu, saya ceritakan semua. Tahu. Ya, hari ini saya bisa berubah, Papa bisa berubah, bukan karena usaha Papa, karena ada kuasa Roh Kudus. Dan ini bukan karena hanaan tidak berangkat ke dugem atau tidak rokok, bukan ilahan, tapi ada kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus yang sama itu yang menjadikan kamu itu nggak bisa. Ternyata itulah akhir balik saya beri hubungan baik dengan anak saya. Saya terima kasih sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan pada waktu itu.
kok bisa ya? Di saat saya dekat, saya crash. Tapi di saat jauh, saya bisa sharing firman. Masalah sharing firman begini. Yang dulu waktu di rumah, saya searah. Tapi ini bisa dua arah. Bagi firman, saya sharing semua. Saya panjang nggak kenal. Banyak yang ditanyakan. Nah, itu yang luar biasa. Dan saat itu saya tahu, saya terima kasih sama Tuhan. Ternyata hari ini Tuhan proses anak saya dengan luar biasa lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Nah, di saat berapa minggu kemudian, anak saya mengalami kecelakaan. Diserempet truk. Dan puji Tuhan anak saya bisa ngomong, nggak masuk akal, Pak. Sebenarnya harusnya waktu itu ketubruk. Karena atau nggak ketubruk pun kiri jalan ke jurang. Tapi aku bisa cuma lecet toh. Nah, itu nangis saya. Kenapa? Pada saat itulah anak saya bisa ngomong nggak masuk akal. Itulah nggak ditolong Tuhan. Nah, proses itulah menjadikan saya semakin yakin bahwa anak saya di Bali, Tuhan yang proses, Roh Kudus yang proses. Nah, 2 minggu yang lalu, masih ya, berkati, mungkin waktunya saya habis dari ya. Nah, proses itulah Tuhan Yesus luar biasa, Roh Kudus yang mencintai saya sehingga keluarga saya mulai diberikan proses. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Pak Haleluya. Andrea. Oke. Kesaksian yang luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk dalam sharing firman oleh Bapak Dr. Paulus Raharjo. Cuma sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari Pak Halim dan dilanjutkan dengan doa firman ya. Doa firman nanti Pak Heri yang bawakan ya. Oke, silakan Pak Halim. Oke. Ya, mari kita nyanyikan Saat Indah. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam naunganmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih
hadiratmu, katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih. Silakan Pak. Tuhan, saatnya kami mendengar firman-Mu, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, Pak Dr. Paulus. Tuhan, kami percaya ketika dia berfirman, kami berhadapan sendiri dengan Engkau. Karena pengurapan-Mu turun menguasai setiap bibir lidahnya, Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengar suara-Mu, Tuhan, ada roh, Tuhan, yang Kau berikan, Tuhan. Ada baru. Apapun persoalan kami tahu kami mendapatkan jawaban, Tuhan. Setelahnya, roh kami menyala-nyala, Tuhan, melayani Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saya persilakan Bapak Dr. Paulus Raharjo dan Ibu Linda mungkin bisa memperkenalkan diri, banyak teman-teman yang masih belum tahu ini sama Dr. Paulus. Silakan Pak. Sebelum kami memperkenalkan diri, izinkan saya membaca firman Tuhan lebih dahulu di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10 dan yang 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Sebelum jauh, izinkan kami untuk berterima kasih untuk undangan untuk berbagi dalam Full Gospel Business Fellowship hari ini, khususnya kepada Dr. Hendro Gunawan dan kepada Pak Santoso, Pak Bernard, dan yang lain-lain. Mohon maaf kalau saya tidak hafal hierarki kepangkatan di Full Gospel Businessman Fellowship. Perasaan saya kok presidennya banyak sekali. Yang mana yang presiden ini, presiden itu, nggak apa-apa. Tapi semua saya hormati, dan saya mengingat beberapa puluh tahun yang lalu Pak Yeremia Rim itu sering kali melayani di Full Gospel Businessman Fellowship, dan selalu bercerita tentang kehangatan kasih saudara-saudara sekalian untuk beliau. Hari ini saya ditemani oleh istri, kami sudah saling mengenal, saling berhubungan 45 tahun, dan sekarang ini
sudah menikah 36 mau 37 tahun dan melayani di Gereja Masa Depan Cerah. Dan di sini saya juga disupport oleh teman-teman dari gereja yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nanti saudara sekalian akan mengenal kami lebih jauh ketika kami banyak bercerita tentang perjalanan cinta kami. Memang kami memilih judul The Journey of Love supaya kami bisa menceritakan tentang kesaksian kami ini. Kami jatuh cinta pada usia yang sangat belia. Ketika kami berdua duduk di bangku SMA, jadi mulai 16 tahun kami berpacaran, sekitar 9 tahun kami berpacaran, akhirnya kami menikah. Jadi kami tahu itu apa artinya cinta, cinta yang buta, cinta yang nggak ngerti apa-apa, cinta yang polos, cinta yang hanya mikir yang indah-indah saja. Kita lupa bahwa ketika kita masih muda, ketika kita mengenal cinta muda kita lupa bahwa cinta itu penuh dengan tantangan. Cinta itu adalah keputusan. Kami tidak mengenal itu. Yang kami tahu hanya kami mau bersenang-senang dan suatu saat nanti kami akan menikah. Kami diingatkan jauh-jauh bahwa kemungkinan pernikahan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ini baik-baik saja. Nah, justru itu menantang kami untuk mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian berbicara soal cinta, supaya Bapak, Ibu, saudara sekalian tidak hanya menjadi konsumen cinta, tetapi sekarang menjadi agen, distributor cintanya Tuhan. Supaya melalui Bapak, Ibu, saudara sekalian, lebih banyak orang belajar tentang cinta itu seharusnya bagaimana. Nanti kita mulai dengan yang pertama, saya beri subjudul The Young Love, cinta belia, cinta yang muda. Saya dan istri dan mungkin saudara sekalian cukup bersyukur kalau pernah mengalami cinta yang muda ini, yang penuh gairah, yang sering disebut cinta buta. Saking butanya, sampai apapun yang kita mau lakukan demi membuktikan cinta tersebut. Saya masih ingat, saya dalam satu perjalanan dari Surabaya ke Jakarta naik bis. Waktu itu bisnya tidak sebaik bis sekarang, panas sekali, AC-nya setengah jalan, setengah enggak. Saudara kan tahu kalau memang sebetulnya bis untuk AC, tetapi AC-nya enggak jalan. Aduh, setengah mati. Dan saya berkorban dengan sebuah sehelai kertas koran saya letakkan di pintu atau jendela bis tersebut supaya Linda tidak kena panas. Ya maksudnya mungkin sebelum saya menikah dia tidak gosong duluan gitu ya. Studi tour kan waktu itu. Pada waktu itu ada studi tour. Itu cinta yang buta. Saya juga sebetulnya tidak terlalu bangga-bangga amat, tetapi ini jarang orang yang tahu. Satu hari sebelum kami ujian nasional di SMA, bangku SMA, saya ingin kita bisa bekerja sama dalam ujian tersebut, sehingga pada malam harinya saya masuk ke ujian itu mengatur bangkunya supaya bisa duduk berdampingan. Saya tidak tahu apakah harus memuji Tuhan atau tidak, kalau karena akhirnya tidak ketahuan juga. Tapi itu bukan sesuatu yang membanggakan bagi kami, tetapi itu membuktikan cinta yang buta. Cinta yang buta adalah cinta yang belum diuji, seperti kereta api. Ya. Awalnya itu kami berdua jatuh cinta, kita tidak ada muatannya, seperti kereta api yang hanya lokomotif saja, tidak ada muatan. Kita just be happy, you just want to be happy. Tapi cinta itu pun perlu diuji, karena perjalanan cinta tidak bisa kita stay in the young love.
Pada saat itu kami berpacaran mulai kelas 1 SMA dan kami naik kelas kan, akhirnya sampailah ke titik akhir perjalanan SMA kami. Saya harus sekolah ke luar negeri dan cinta itu diuji. Kami berpisah selama 4,5 tahun, saya sekolah di Kanada dan Paulusnya dia berada di Surabaya. Saat itu tidak ada Skype, tidak ada Zoom, tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah surat. Dan dari sana kami diuji kesetiaan. Dan kami belajar itu apa arti cinta. Cinta yang membutuhkan ketabahan, dan cinta yang membutuhkan ketekunan, dan cinta yang butuh kesetiaan. Itu kami diuji, dan kami merasakan sakitnya cinta itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sadar bahwa itu sudah pernah beberapa puluh tahun yang lalu mungkin kalian alami. Tetapi kenapa kami mengungkap kembali? Karena saya tahu kalian memiliki anak. Sebentar lagi mungkin kalian memiliki cucu yang akan mengalami hal yang sama dengan apa yang kita alami. Seringkali kebutaan cinta itu menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang kurang berkenan di mata Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita punya anak, kita punya cucu, kita perlu menjelaskan, kita perlu menerangkan pada mereka bahwa cinta romantis seperti itu memang ada, dan itu perlu. Mana mungkin kita mau menikah dengan orang yang kita tidak sukai. Yang lihat wajahnya aja kita sudah tidak suka. Tetapi cinta yang demikian tentu tidak bisa menjadi dasar bagi satu relasi seperti relasi suami istri dalam jangka waktu yang panjang. Istri saya mengatakan kepada saya, anak-anakmu ini harus diajari tentang cinta, supaya mereka tidak memilih pasangan hidup yang salah hanya karena jatuh cinta. Karena istri saya mengatakan jatuh cinta itu tidak bisa dilarang. Tiba-tiba jatuh cinta. Nah, oleh karena itu, saya tidak tahu pada kurun usia berapa anak atau cucu Bapak Ibu sekalian, tetapi mulai dikenalkan konsep bahwa young love, romantic love, it's good. Ini yang membuat orang menulis puisi dan seterusnya, tetapi bukan dasar yang kuat untuk sebuah perkawinan. Perlu move on, perlu ujian untuk menjadi cinta yang kedua, yaitu growing love. Dan ujian itu pada kami datang dengan perpisahan selama 4,5 tahun. Linda bukan berasal dari keluarga yang mampu, sehingga dalam 4,5 tahun itu dia hanya pulang 1 kali. Jadi perpisahan kami itu adalah 2 tahun, kemudian 2,5 tahun. Waktu itu Linda lulus dari Honor Bachelor of Computer Science dari Kanada tahun 83. Dan pada waktu itu kita tahu PC komputer belum ada, email belum ada, yang ada hanya surat yang kita tulis. Dan pada waktu itu kami belajar sesuatu yang sangat fundamental, sangat dasar, yang mendasari hubungan kisah cinta kami sampai hari ini, yaitu tentang komitmen. Jadi cinta yang perasaan mulai dikurangi, mulai berkurang porsinya, mulai belajar komitmen. Kami berkomitmen bahwa tidak ada surat, kami akan menulis surat seminggu 2 kali minimal, kalau bisa 3 kali. Dan melihat ke belakang, hubungan relasi kami sebagai suami istri itu sangat ditentukan pada masa-masa sulit pada waktu itu. Yang pada waktu itu kami tidak sadar, kami tidak bisa mengerti kenapa kami harus melewati masa-masa sulit. Bahkan papa saya bilang bahwa kemungkinan kamu berhasil hanya 10%.
bukan berarti Papa mendoakan 10%, tetapi dia menyiapkan saya bahwa hubungan semacam ini tidak akan mudah untuk dilanjutkan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, justru di dalam masa-masa itu Linda bertobat dan akhirnya menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, bergabung dalam satu gereja yang bertumbuh, dan di situ dia bertumbuh. Demikian juga dengan saya, yang walaupun Kristen sejak kecil, tetapi belum pernah menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Cinta yang pertama adalah young love, yang kedua adalah growing love. Harus diuji. Nah, ini yang kita mungkin perlu ceritakan kepada orang lain. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian Pak Engki dan Bu Jenny, Pak Andreas dan Ibu Grace Ong. Semua itu ujian cinta. Dan selamat bagi kedua pasangan ini. Mereka sudah lulus dalam ujian itu. Luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama, young love. Yang kedua, growing love. Dan growth atau pertumbuhan, perkembangan, atau menjadi lebih besar, lebih kuat, itu tidak ada cara yang lain selain melalui ujian. Yang ketiga, ada 4 hal. Mature love. Mature artinya dewasa, cinta yang dewasa. Dalam dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24-25 dikatakan bahwa oleh karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging, keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Ada hanya cinta yang mature, hanya pribadi yang dewasa yang mampu untuk meninggalkan ayahnya dan ibunya. Cinta pertama seorang anak kepada orang tuanya, pada papa, pada mamanya. Tetapi dia harus mengalihkan itu, memfokuskan kepada cinta pada istrinya dan akhirnya kepada anak-anaknya. Mature love, cinta itu adalah sebuah keputusan. Cinta itu adalah sebuah komitmen, bukan kontrak. Kalau kami mempelajari apa yang terjadi di dunia saat ini, 50% orang masuk di dalam perceraian. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti arti sebuah komitmen. Komitmen itu adalah kami berdua sudah sepakat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami akan tetap bersatu sampai kematian itu memisahkan kita. Sampai Tuhan memanggil kita untuk kembali ke rumahnya, baru kami akan berpisah. Kalau tidak, kami akan berjalan terus. Sekalipun dalam perjalanan itu banyak mimpi-mimpi kami yang yang buyar, yang akhirnya kami harus create a new dream. Kita harus menciptakan mimpi-mimpi kami yang baru. Karena hidup kami ini, kami adalah manusia-manusia yang tidak sempurna. Seringkali mimpi kami pun juga tidak sempurna. Dalam perjalanan itu, ketika mimpi kami itu tidak terjadi, kami duduk kembali dan kami berunding kembali. Apa yang akan kami ciptakan untuk mimpi berikutnya? Apalagi sekarang seperti pandemi saat ini, tentu banyak mimpi-mimpi yang buyar. Tetapi tidak berarti bahwa mimpi itu tidak bisa diwujudkan, apalagi kalau itu mimpi Tuhan. Mimpi Tuhan itu tidak bisa dibatalkan, tetapi kalau mimpi kami bisa direformat kembali, semuanya itu hanya untuk kemuliaannya. Karena itu pernikahan itu membutuhkan sebuah komitmen, bukan kontrak. Kalau kontrak, para bisnismen bisa melakukan sebuah kontrak antara pihak satu dan pihak dua. Kalau kedua belah pihak tidak memenuhi janjinya seperti yang mereka mau, maka kontrak itu bisa dibatalkan. Tidak ada negosiasi lagi. Batal kontrak bisa, tetapi pernikahan tidak bisa dibatalkan. Kalau misalnya ada perjanjian yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa diwujudkan, ayo kita mimpi lagi.
kita jalan lagi, kita berkomitmen kembali. Terus, itu terus yang membuat cinta kami bertumbuh sampai usia senja kami. Itu adalah satu proses, dan kami memahaminya sejak awal. Ketika kami mau menikah, 1 minggu sebelum hari pernikahan, kami dipanggil oleh pendeta pada waktu itu. Tidak ada konseling pranikah seperti yang sekarang dan yang kami lakukan. Dan Bapak Pendeta pada waktu itu membuka Alkitab, saya lihat dia membuka Efesus pasal yang ke-5, di mana di situ ada ayat-ayat yang terkenal, yaitu yang bunyinya kira-kira, istri tunduklah kepada suamimu dalam segala hal, suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Tetapi sebelum membaca ayat-ayat tersebut, dia bertanya kepada kami, apakah kamu sudah saling mengenal? Oh, kami sudah saling mengenal selama 9 tahun lebih. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah kalian sudah cocok? Kami mengatakan, kami belum cocok. Dia kelihatan terkejut, dan dia bertanya lagi, apa maksudmu belum cocok? Maksud kami adalah, kami akan memasuki pernikahan ini dalam proses mencocokkan diri seumur hidup. Karena itulah yang akhirnya terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saling mencocokkan diri. Ketika anak lahir, ada penyesuaian lagi. Anak masuk sekolah, penyesuaian lagi. Anak sekolah dan di luar kota, penyesuaian lagi. Orang tua sakit, ikut salah satu atau ikut keluarga saudara sekalian, penyesuaian lagi. Terus menyesuaikan. Ketika salah satu, ini kami belajar dari orang tua, salah satu orang tua mengalami kelemahan. Misalnya ayah, papa mertua saya, ketika dia berusia lanjut, telinganya mulai kurang mendengar. Papa mengalami gangguan pendengaran di usia tuanya, sedangkan mama saya mengalami gangguan di lututnya. Jadi di usia senjanya mereka saling menguatkan. Papa saya masih bisa menggandeng mama saya yang tidak kuat, dan orang lain kalau ngomong apa, papa saya tidak dengar, mama saya yang mengulangi. Katanya papa dan mama saya, akhirnya toh kita tidak ada yang kurang kan? Tuhan bisa saling melengkapi sekalipun di dalam kekurangan ini. Saya belajar banyak tentang pernikahan dari orang tua saya. Nah, inilah yang memberi inspirasi kepada saya untuk mendorong Bapak Ibu sekalian untuk menjadi inspirator bagi anak, bagi cucu, bagi orang-orang di sekeliling saudara. Walaupun saudara, justru ketika saudara tidak punya masalah pernikahan itu, mari kita memikirkan bagaimana kita mengajarkan cinta kepada orang-orang yang jauh lebih muda dari kita. Kalau enggak, kita akan mengalami sakit hati melihat kegagalan cinta, perjalanan cinta hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, sekarang dalam pelayanan konseling keluarga kami sering kali melihat wanita-wanita muda yang baik dari keluarga Kristen, seringkali justru mendapatkan pasangan yang kurang baik hanya karena mereka punya toleransi yang sangat tinggi. Sehingga walaupun calon suaminya itu abusive, seperti sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas, sering melakukan perundungan atau bullying, mereka masih bisa toleransi karena kebaikan hati mereka. Tetapi seharusnya mereka diajarkan untuk tidak memilih hubungan yang toksik seperti ini. Dan yang terakhir, yang tepat untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, shared love. Artinya kasih yang kita bagikan. Kita membagikan kasih itu kepada orang-orang sekitar kami. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca satu bagian di kitab Titus. Kitab Titus.
Mature love. Kitab Titus, pasal yang kedua. Titus, pasal yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini merupakan tugas kita. Justru ketika kita sudah memutih rambut kita, justru ayat-ayat ini khusus diberikan untuk kita. Kita punya tugas khusus untuk mengajar generasi berikutnya bagaimana mencintai suaminya, mencintai istrinya, mencintai keluarganya, mencintai anak-anaknya, supaya firman Allah jangan dihujat orang. Bagi kita yang sudah menjadi wanita-wanita tua, yang sudah mempunyai menantu perempuan, itu adalah satu hal yang seringkali menjadi lelucon ya. Jadi seringkali yang menjadi lelucon yang tidak sehat itu hubungan antara mertua perempuan dengan menantu perempuannya. Kalau saya melihat seringkali karena seorang mertua itu dia tidak bisa melepas putranya. Karena dia merasa bahwa putranya itu adalah anak-anak bayinya dan diperlakukan seperti itu terus-menerus di dalam hidupnya sampai dia menikah pun juga ingin diurusi. Dan dia tidak bisa melepas putranya sehingga menimbulkan menantu perempuannya itu tidak punya percaya diri kalau dia bisa melayani suaminya. Dan itu yang terjadi di dalam banyak rumah tangga orang lain. Tetapi kalau kita mengenal firman Tuhan dan kita mengenal apa yang dikatakan di kitab Titus itu, wanita tua mengajari wanita muda, hendaklah ia hidup bijaksana, hendaklah ia menjadi wanita yang saleh. Itu yang harus kita kejar sebagai wanita-wanita Allah. Sehingga kita bisa menurunkan satu kehidupan yang saleh kepada keturunan berikutnya. Menantu kita tidak perlu bersaing dengan para menantu kita. Tidak perlu bersaing, karena tidak sama. Memang putra kita mengenal cinta pertama itu sebagai cinta pertamanya dia itu dari ibunya, tetapi dia akan dilengkapi oleh istrinya dan dari istrinya dia akan mempunyai anak dan dia akan mengawali hidupnya dengan kita tapi mengakhiri hidupnya dengan istrinya. Jadi tidak perlu ada persaingan di antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Dan yang terakhir saya membaca kembali 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang memiliki modal cinta. Mungkin saudara mengatakan, bapakku tidak pernah mengasihi aku, ibuku tidak pernah mencintai aku tidak kenal cinta itu. Tapi ayat ini mengingatkan kita semua. Mungkin Allah tidak memberikan kekayaan yang sama, bakat yang sama untuk masing-masing saudara dan saya. Tapi dia memberikan satu hal yang sama, yaitu cintanya, yaitu kehadirannya di dalam hidup kita masing-masing, yaitu keselamatan yang dia berikan di dalam hidup kita masing-masing. Seharusnya kita bersyukur untuk itu, tetapi itu bukan untuk diri kita sendiri.
itu kita untuk bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain tahu bahwa memang it's okay young love, cinta belia, cinta muda. Tapi itu harus diuji menjadi growing love. Dan akhirnya sebelum menikah harus menjadi mature love, di mana siap untuk berkompromi, siap untuk saling menerima, siap untuk menyesuaikan diri. Dan akhirnya kalau seperti sebagian besar kita dipanggil untuk membagikan cinta itu, mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kehidupan kita. Anak, menantu, cucu, bahkan orang tua kita mungkin di usia-usia senja mereka. Dan dengan demikian, firman Tuhan tidak dihujat oleh orang. Semoga terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kelebihan kata. Saya kembalikan ke MC untuk masa tanya jawab. Haleluya. Terima kasih sharing firman-Nya dari Bapak Dr. Paulus dan Ibu Linda yang sangat memberkati ya. Jadi ini benar-benar perjalanan cinta yang luar biasa ini yang sudah saya dengar dari Pak Paulus sama Bu Linda. Ya mungkin ada beberapa teman-teman, bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dipersilakan Pak, mumpung ada narasumber kita. Silakan Pak. Ya. Siapa yang bertanya bukan berarti yang bertanya itu punya masalah kan. Kita bicara soal bagaimana kita mengajarkan cinta ini kepada orang lain. Demikian ya. Oke. Terima kasih. Ya Pak, iya. Mana istrinya mana? Coba. Ada tanyaan. Kalau enggak ada istrinya saya berani bertanya, tapi ada istri enggak berani. Ini perlu dipertanyakan nih bagaimana nih Pak? Bagaimana Pak Paulus ini? Apa yang ditanyakan? Ya. Gimana? Yang dijawab bagaimana nih? Itu dijawab. Di surga konon itu ada tempat masuk bagi laki-laki dibagi dua. Laki-laki yang takut istri sama laki-laki yang tidak takut istri. Semua itu antrinya di pintu yang ditulis takut istri. Hanya satu orang saja yang ada ngantri di pintu yang ditulis tidak takut istri. Ketika ditanya, kenapa kamu ada di sini? Dia bilang, sebelum ke sini tadi istriku pesen, nanti ngantri di sini ya. Jangan yang sama yang lain ya. Oke, Mam. Oke. Oh iya, terima kasih. Ternyata Pak Budianto Leho posisi demikian ya. Oke. Luar biasa. Gimana Budi? Ada yang mau dibantahkan? Ya, istri tidak perlu ditakuti lah. Walaupun istri bisa menakut-nakuti suami, karena panggilannya bukan menjadi momok bagi suami. Hidupnya tidak akan berbahagia. Istri itu adalah supporter bagi suami. Kami di awal-awal pernikahan selalu cekcok soal ini. Saya selalu kehilangan kunci, dompet, sampai sekarang juga. Jadi pagi masih mencari dompet saya di mana ya, gitu. Nah, satu kali kehilangan handphone, handphone masih mahal, hilang handphonenya. Dan saya minta istri saya untuk ikut mencarikan. Biasanya mengatakan, makanya kalau barang-barang penting itu ditaruh di tempat bla 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 dan seterusnya, yang mungkin bapak-bapak juga sudah pernah mendengar dari istrinya. Tapi akhirnya terjadi perubahan. Saya bilang waktu itu hujan deras sekali dan handphonenya ketinggalan di rumah sakit. Saat itu anak saya masih remaja dan masih tinggal di rumah ini. Jadi saya ajak anak saya yang remaja untuk berdoa bersama supaya handphonenya papa cepat didapat. Terus dia bilang, Mama tidak adil. Kalau papa yang kehilangan barang kita berdoa, tapi kalau dia yang kehilangan barang pasti dia didudukkan dan mulai mamanya menasehatin dia macam-macam. Terus saya bilang, nah itu bedanya. Aku adalah ibumu dan untuk papamu aku adalah penolongnya. Itu bedanya, Nak.
Jadi tidak boleh ngomel lagi ya Bu, Ibu, kalau suaminya kehilangan barang. Karena diciptakan sebagai penolong. Iya, iya. Ah, ini luar biasa ini. Ya, Pak Gimana Isa Pak tadi. Lip maksudnya? Ya, Pak, ada yang bertanyakan enggak? Atau Cihi mau protes ini, Pak Isa ini gimana? Suka pakai kepiting terus. Mana Cihi pengalaman dengan Pak Isa? Makan sendirian ya, kepiting Sudah satu piring 45 dihabisin. tahun kita menikah, ya tentu banyak pahit getirnya. Tapi hanya karena Tuhan kita bisa melampaui semuanya itu. Amin, amin. Pahitnya gimana ini? Ya Apa itu tadi ceritakan pahitnya? salah satu kalau misalnya ada barang hilang apa gitu-gitu itu dan ya semua keluarga lah mengalami. Tapi ya banyak enjoy-nya, tambah lagi sudah di usia tua ini justru kita memang banyak share dengan anak-anak. Karena cucu kita juga sudah 9. Bagaimana caranya mengajarkan cinta kepada anak supaya mereka saling mencintai, saling mengasihi? Ya contoh dalam kehidupan kita lah. Ya karena itu Pak, karena kita merasa kalau kita itu ya menghargai, mencintai itu anak-anak ya nyontoh. Jadi kalau kadang-kadang kita pun ada salah gitu, anak-anak juga bisa protes, loh kok gini? Ya kita memang namanya manusia ya banyak kekurangan, kelemahan. Jadi kita ya share sama anak-anak, anak-anak juga memberi masukan supaya misalnya orang tuanya, papa mama ini harus lebih gini supaya lebih mesra katanya, supaya apa? Walaupun sudah tua jangan sampai hilang kemesraannya gitu. Oh iya, kalau itu memang sudah saya praktekkan. Kalau misalnya jalan keluar ke mall, saya gandeng rapet istri saya. Ya, orang lihat supaya tidak belanja Pak ya. Ada gunanya gandeng itu Pak. Ya, supaya tidak belanja, tidak sering belanja masuk toko Pak ya. Ternyata lebih senior, lebih paham soal seluk-beluk kehidupan. Luar biasa. Ya kalau boleh saya bicara, memang kita sebagai orang tua, apalagi sekarang sudah seusia begini Pak ya, memang sebagai kita, apalagi laki-laki ya, sebagai imam di dalam keluarga itu memang menjadi satu contoh, satu teladan buat anak cucu mantu kita. Ini memang tidak gampang. Jadi kalau tidak Roh Kudus sendiri yang artinya mengubah kehidupan kita, itu tidak mungkin terjadi Pak. Memang sulit sekali untuk jadi kepala rumah tangga atau imam di dalam keluarga, itu tidak gampang. Tidak seperti membalik tangan begitu saja. Cuma itu satu keharusan, itu mutlak. Karena itu menjadi contoh buat anak cucu kita. Nah ini yang memang tidak gampang untuk dilakukan. Tapi karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Roh penolong di dalam kehidupan kita, maka puji Tuhan kalau saya dan Bu Ishak ini setidak-tidaknya ya mereka-mereka ini sangat ya menghargai dan taat ya, terutama juga anak-anak saya ini ya puji Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi kami sudah menikah 45 tahun, jadi 5 tahun lagi sudah 50. Jadi memang rasa nano-nano, pahit, getir, asin, gurih itu sudah kami alami semua Pak. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan saja, di mana kami berdua ini bisa menjadi contoh atau menjadi teladan buat anak cucu saya Pak. Oke, tepuk tangan dulu Pak Isa, luar biasa. Padahal masih mudanya dijaga Cihi mati-matian. Jadi masih mudanya tuh tukang moge ya, moge. Suka keliling naik motor besar nih. Gimana cara menjaganya Cihi? Nggak usah tanya Pak Isa, Cihi aja itu coba. Saya tua-tua ini masih pakai itu Barusan itu kalau ya enggak barusan ya sudah 2 tahun yang lalu sebelum ada COVID itu kita naik moge di Rovaniemi. Waduh, bocah nakal termasuk juga ya, bocah tua nakal ya. Kalau misalnya Pak Ishak dulu enggak gitu, mungkin waktu itu enggak berani. Tapi saya sendiri juga takut, waduh ini apa? Tapi kan keharusan, turun itu kan harus ikut. Jadi puji Tuhan bisa dilakukan. Jadi di usia tua ini kita mesti boys lah.
Wow, The Bluetooth luar device biasa. is ready to pair. Itu mengingatkan saya bahwa banyak wanita tidak mau menjadi penolong. Padahal tadi disebutkan bahwa Roh Kudus itu penolong. Jadi wanita yang mau menolong suaminya dan anak-anaknya itu melakukan hal yang sama persis dengan yang dilakukan Roh Kudus. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya ada? Pak Ya, Koko. mungkin saya Pak Halim. Iya, silakan jangan. Mungkin Pak Paulus, saya sangat diberkati ya. Tapi satu pertanyaan saya, maaf Pak, jangan tersinggung ya. Jadi kepingin tahu dari hati yang terdalam Pak Paulus. Artinya begini, Pak Paulus sebagai laki-laki tentu ada satu kebodohan, ada satu kesalahan yang pernah dilakukan Pak. Walaupun Pak Paulus sekarang pakai baju putih tapi belum malaikat kan. Jadi kita semua begitu laki-laki. Kira-kira Pak Paulus, itu apa perlu setiap kebodohan itu kita beritahu istri atau kita bertobat sendiri dengan Tuhan, ya sudah begitu loh. Kira-kira seperti bagaimana kalau menurut Pak Paulus itu? Wah, ini Pak Paulus kira-kira bisa jawab enggak? Ada istri sebelah ini. Kalau kita di full gospel baju hitam semua Pak Paulus. Harap dimaklumi. Saya kalau boleh jawab sih sebetulnya karena saya mengenal dia mulai usia sangat muda ya, umur 16 tahun. Saya pikir seumur hidupnya saya bisa melihat bahwa dia hidup sebagai orang yang benar. Mungkin bukan orang yang sempurna, tapi kebodohan-kebodohan misalnya seperti melakukan banyak dosa, main perempuan, judi, atau macam-macam itu nggak pernah dia lakukan. Katanya it's too good to be true, tapi itu adalah Paulus. Dalam konseling selalu kami ditanya hal yang sama. Ya, apakah kesalahan-kesalahan masa lalu perlu disampaikan? Prinsipnya sebagai suami istri itu telanjang tetapi tidak merasa malu. Jadi prinsipnya itu tidak boleh ada yang disembunyikan. Semua harus siap untuk diungkapkan, untuk diselesaikan. Tetapinya ini adalah semua itu harus dilakukan untuk kebaikan. Nah, kalau kita tahu bahwa kesalahan tertentu itu sudah dilakukan dan sudah ada pertobatannya, dan kalau itu diungkap malah rentetannya menghancurkan hubungan suami istri dan menghancurkan keluarga tersebut, sebaiknya tidak diungkapkan langsung kepada istrinya. Tetapi di dalam komunitas kejemaatan, maka seorang yang melakukan seperti itu perlu mencari saudara seiman yang lebih senior, yang lebih matang rohaninya, untuk bertukar pikiran dan mengungkapkannya, dan mungkin didoakan, tumpang tangan, diurapi lagi, supaya dia dilepaskan dari godaan untuk melakukan sesuatu yang buruk tersebut. Keuntungan berikutnya adalah kemudian di dalam suasana pemuritan, maka si pembimbing yang lebih senior ini bisa melakukan check up pada yang dibimbing ini dari waktu ke waktu, supaya membantu dia untuk tetap berada di jalan yang benar. Demikian jawaban saya. Enggak, maksud saya begini Pak Paulus, Bu Linda ya, bukan yang kesalahan-kesalahan, bukan yang besar, bukan yang fatal begitu. Misalnya begini, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya di luar makan dengan berdua dengan teman lama, dengan konsumen perempuan, nah itu perlu diceritain apa enggak itu. Nah, terus Pak Heru saya pernah dengar kesaksiannya waktu dia di Hong Kong itu,
ya saya nggak tahu ini Pak Heru sudah pengakuan ke istrinya belum, tapi istrinya malam hari ini dengar loh. Jadi dia waktu milih-milih baju itu, lihat pelayannya itu kan bajunya begini. Jadi dia juga agak lihat begini. Terus malam itu makan bersama, dia kepikiran itu. Akhirnya mau tidur dia pengakuan ke istrinya. Tadi itu loh aku punya pikiran kotor begini. Waduh, langsung marah istrinya. Nggak mau diajak. Oh salah Pak, ini Pak nambahi Pak, istri saya nggak marah, saya cerita Pak. Wah, ini provokator Pak, ini keliru, ini ada istri saya nih Pak. Salah Pak. Oh, salah. Pak ini membalikkan cerita, salah. Saya yang cerita aja Pak, kalau itu Pak. Oh ya, kira-kira perlu nggak? Ini ada orangnya, biar langsung. Enggak, mungkin ini golongannya lain Pak. Kalau kita ini golongan full gospel ya Pak ya. Kalau Pak Paulus ini ada di surga Pak, kita ini ada di neraka Pak. Nah itu bedanya. Kalau tadi saya dengar ceritanya itu akan backgroundnya itu bukan seperti Pak Paulus ini yang mulus asli ini yang luar biasa. Tadi ibunya bilang ini 16 tahun saya bisa pertanggungjawabkan bahwa bapaknya ini luar biasa kayak Mercy itu beli mulus pulang juga mulus. Nah, kita ini kan backgroundnya itu bukan seperti itu ya Pak. Anda di full gospel ini banyak cerita kesaksian. Ya, nah kita ini kan tempat kenteng, ketok magic di full. Oh iya. Full gospel ini apa bengkelnya pria. Tapi yang kita sudah bertobat. Saya pernah bersaksi mungkin karena Pak Leo ini tidak tepat tadi nyaksikan ini. Nah ini kan saya ke China itu kan ambil barang beserta istri. Tapi pada waktu istri pegawai-pegawai di sana itu kan ya itu sesama Chinese kan juga membantu kita untuk ngikat-ngikat barang itulah. Pada waktu nunduk-nunduk itu kan mereka itu kan kelihatan gitu loh. Ya ini karena ada ibu-ibu saya enggak mau terang-terang, kalau bapak-bapak saya terang-terangan aja. Tapi saya kan gini Bu, karena saya juga firman gitu loh. Ya saya cerita ya. Tapi kan gini lagi gitu loh. Gini lagi gitu loh. Nah, pada waktu itu saya juga terus Pak karena berterima kasih diajak makan. Nah, bapaknya ini karena maaf ya Pak ya, mungkin ini terlalu bagi Bapak mungkin terlalu vulgar. Jadi sampai begini Pak, sikapnya Pak Paulus. Mohon maaf Pak. Jadi pada waktu malam saya itu kan ngajak makan kita karena berterima kasih. Nah, pikiran kotor itu sempat timbul gitu loh. Wah, orang ini kan ya macam-macam gitu loh. Tapi saya pada waktu itu ngomong sama Tuhan, Tuhan kok bisa gitu sih? Saya bilang gitu. Kok bisa pikiran kotor itu? Kan saya sudah katakan bahwa kalau saya salah, tolong saya itu diberitahu. Tapi kalau saya tidak bisa, tolong tempeling. Kalau tidak bisa, cekin, saya bilang gitu. Ya dong. Nah, pada waktu malam saya cerita sama istri saya itu loh kok bisa punya pikiran kayak gitu. Ya toh, saya tidak takut sama istri karena istri itu hanya sebatas tembok. Kalau Tuhan itu tahu di dalam hati kita, makanya saya bilang, saya ngaku sama istri saya kok bisa gitu. Ya tolong didoakan gitu. Jadi saya ini ceritanya seperti begitu Pak. Ini kurang kalah Pak Leo itu keliru tadi ceritanya ya. Ya terima kasih. Mungkin Pak Paulus bisa. Pak Paulus berarti istrinya bijaksana itu Pak Heru. Tapi bagaimana Pak Paulus untuk yang kecil-kecil begini? Ya, saya boleh membahas dari segi teologi tentang ayat firman Tuhan di Mazmur 5:29. Saya lupa persisnya. Barang siapa melihat seorang wanita timbul birahi, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. 6:29, saya lupa persisnya. Saya bertanya-tanya sejak muda tentang hal itu. Akhirnya saya mendapatkan kebebasan ketika saya mendengarkan penjelasan dari Dr. James Dobson, dulu seorang presiden atau founder dari Focus on the Family. Beliau mengatakan demikian, seorang laki-laki yang tertarik untuk melihat wanita cantik, wanita seksi, itu biasa. Dan dorongan seksual itu ciptaan Tuhan.
Saya pikir malah yang nggak biasa, laki-laki bergairah melihat laki-laki yang lain. Ya kan? Nah, tetapi dia bilang, ketika Daud melihat Batseba mandi, dan mandinya itu dulu nggak pakai baju, maka terus kemudian dia tertarik, itu bukan kesalahan Daud. Apalagi dia bukan sengaja ngintip. Dia bilang, itu bukan kesalahan. Tetapi ini garis bawahi. Detik pertama itu namanya pencobaan. Di garis bawahi. Tetapi detik kedua masih melotot, itu sudah dosa. Jadi detik pertama itu wajar. Karena memang kita diciptakan dengan hormon testosteron dan seterusnya yang akan bergairah melihat wanita cantik siapapun itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar Bapak-bapak untuk melarikan diri seperti Yusuf ketika digodain oleh Antepo. Antepo maksudnya istrinya Potifar, di mana pada waktu itu rumah itu kosong dan diajak untuk melakukan sesuatu yang dia tidak bisa melakukan. Bagaimana mungkin aku melakukan ini? Itu yang kata keluar dari Daud. Dan dia akhirnya lari meninggalkan jubahnya. Dan justru karena dia lari untuk menyelamatkan diri dari dosa, dia ditangkap, dia dimasukkan penjara lagi, dan hidupnya mengalami siksaan untuk beberapa tahun belum selesai. Saya mau menjawab pertanyaan Bapak yang tadi menanyakan kalau misalnya suatu hari makan siang dengan teman Klien atau kolega, teman lama gitu. Kalau itu misalnya ini kami berdua belajar dari Billy Graham yang mengatakan dia tidak pernah mengizinkan dirinya sendiri itu untuk berduaan dengan perempuan lain selain istrinya. Dan kalau kita mendengar, maksudnya kecuali kalau misalnya di dalam counseling pun, misalnya dia kepepet dan dia harus counseling berdua pun tuh selalu di dalam ruangan yang terbuka. Jadi kalau misalnya makan siang dengan teman lama, kalau itu misalnya teman cewek gitu ya, ya sebaiknya ngajak orang yang lain lah. Karena kita semua sendiri, saya pun juga gitu, Paulus pun juga gitu, tidak ada orang yang kebal terhadap perselingkuhan itu. Jadi bagaimana caranya kita berdua bisa sepakat bahwa kita akan menjaga pernikahan kita dengan sangat ketat sekali. Kita makan berdua dengan orang lain, kalaupun itu terpaksa dilakukan, ya ngajak orang ketiga. Itu caranya kami berusaha memproteksi pernikahan. Itu manifestasi atau contoh dari melarikan diri dari godaan itu. Menjauhi godaan. Jangan pernah ada godaan terus lari mendekat. Larinya nggak menjauh, tapi larinya mendekat. Dia bilang, aku kuat kok. Nggak mungkin kuat dengan cara demikian. Pertanyaan tadi itu sangat bagus sekali. Dan kalau kami yang sebagai konselor keluarga di gereja, atau kami juga konseling banyak, kami belajar bahwa perselingkuhan itu terjadi itu ya mulai dengan makan-makan siang bersama, jalan-jalan sama, nggak apa-apa, apalagi sekarang ini dalam keadaan pandemi. Seringkali perselingkuhan terjadi ketika bersepeda bersama. Dia pakai baju kembaran dengan teman sepedanya, tapi istrinya tidak diajak, istrinya di rumah, atau istrinya tidak mau ikut suaminya. Banyak hal yang seperti itu terjadi. Jadi jangan memberikan celah pada iblis di antara suami istri. Sangat berbahaya sekali. Ya, makasih Bu Linda. Saya sudah bertobat kok. Ini pertanyaan tadi buat bapak-bapak yang lain kok, selain saya maksudnya. Sudah bertobat. Iya. Ya oke, lainnya Pak Halim. Oke, jadi gini. Pak Heru tadi dibisiki sama istrinya, jangan bilang takut sama istri. Gitu. Kalau di Zoom gitu ya. Kalau di Zoom bilang gitu.
Oke, lanjut sekarang ke Pak. Ini kita dengarkan dari pertanyaan ini dari pengantin baru ini, Pak Dr. Hendro. Lagi masa-masa honeymoon. Silakan Pak Hendro. Ya, sudah 2 tahun. Dr. Paulus, senang ketemu kembali. Iya, selama. Ya, saya ini mau tanya. Menurut pengalaman saya, secara empiris, romantisme itu adalah happiness. Adalah? Romantisme happiness, kebahagiaan. Ya. Romantisme itu membuat ceria, cheerful. Nah, cuman saya pelajari, ternyata romantisme itu tidak bisa terjadi kalau tidak dalam keadaan zero konflik. Kalau keadaan konflik, pasti salah satu atau keduanya tidak bisa romantis. Ya. Nah, ini saya minta tips, resep, desain, gitu, Paulus ya. Bagaimana di antara kita ini untuk memaintain suatu situasi yang penuh romantisme dan zero konflik dalam rumah tangga. Kira-kira triknya gimana? Supaya tambah gembira, tambah awet muda, semua. Ya Pak Leho, Pak siapa Pak Budi Santosa dan sebagainya. Iya, terima kasih. Ya, ini romantisme itu kita butuh romantisme untuk pernikahan kita. Butuh. Oleh karena itu harus di-develop, harus dikembangkan terus. Dan romantisme itu lahir dari intimacy, keintiman. Dan keintiman itu bukan seksual saja, tetapi keintiman itu adalah dengan cara terbuka dan dalam garis bawahi adalah trust, TRUST, saling pasrah, saling percaya. Itu. Nah, sekarang zero konflik. Zero konflik, kalau mau zero konflik, jangan menikah. Dalam pernikahan, Rasul Paulus kan ngomong begitu. Kalau sudah jadi janda atau duda, kalau nggak mau punya masalah, nggak usah menikah lagi. Sorry. Dan dalam konseling pranikah di awal kami sudah mengatakan, kalau seorang calon suami punya 5 masalah, calon istri punya 5 masalah, setelah menikah berapa masalah yang mereka punyai? Dia bilang 10, nggak mungkin. Itu kalau tidak bermasalah satu sama lain. Ini masalahnya sendiri sudah 5, dan masalah hubungan antara suami istri yang baru pasti tambah lagi 15 misalnya. Ada orang tua, tambah masalah. Ada anak, tambah masalah. Ada mertua, tambah masalah. Kalau tidak mau punya masalah, nggak usah menikah. Itu satu, itu ya saya bilang. Jadi kalau menikah, kita siap-siap untuk menyelesaikan masalah kita dengan bijak. Karena tidak mungkin kalau kita hidup itu tanpa masalah atau tanpa konflik. Rasanya selalu ada, selisih pendapat itu ada. Tapi bagaimana kami bisa bertoleransi dan bekerja sama untuk mencapai satu solusi yang baru. Dan itu membuat kami bertumbuh bersama. Untuk itu mungkin ada satu ayat yang penting bagi kita. Kalau kita membaca Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22, hai istri, tunduklah kepada suami dalam segala. Ayat 25 itu tentang suami, kasihilah istrimu, bla bla bla. Ingat bahwa Alkitab itu asal usulnya, aslinya tidak ada perikop, tidak ada nomor huruf atau nomor angka ayat. Sehingga seringkali kita tidak membahas atau membaca satu ayat sebelumnya, yaitu Efesus 5 ayat 21. Mungkin hostnya bisa menampilkan Efesus 5 ayat 21. Ini adalah dasar dari ayat 22 sampai ayat 30-31. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Kita diajar untuk merendahkan diri
suami merendahkan diri di hadapan istri dan menganggap istri lebih penting dalam hidupnya, istri merendahkan diri, menganggap suami lebih penting dalam hidupnya, bukan karena takut suaminya, bukan karena takut istrinya, tetapi takut kepada Kristus, takut menyakiti hati istrinya. Ingat, kalau kita sama-sama menikahi anak Tuhan, mertua kita siapa? Mertua kita Tuhan sendiri loh. Ya kan? Mari kita belajar untuk saling merendahkan diri. Terima kasih, mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Paulus. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Pak Hendro sering ngajari teman-teman Full Gospel, suami istri mandi bersama. Apakah itu membangkitkan mesra ini? Mandi bersama. Iya, itu tipnya Pak Hendro itu. Itu adalah salah satu tips yang sangat jitu. Wah, tepuk tangan tuh Pak Hendro kalau gitu. Luar biasa. Itu adalah sangat jitu. Itu adalah bagian intimasi. Keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Saya beri tips lagi satu. Ya, ada penelitian sekuler yang mengatakan bahwa suami istri yang membiasakan untuk berpelukan selama 1 menit dalam 1 hari, 1 menit dalam satu hari berpelukan 1 menit, itu enggak panjang kan, 1 menit. Itu terbukti bisa memperpanjang usia perkawinan mereka dan lebih banyak terbebas dari perceraian. Hanya dengan melakukan yang sederhana seperti itu, tanpa melakukan hal-hal yang lain, ini adalah mengekspresikan, melatih intimasi. Bagi saya, tolong didengarkan ini. Apalagi kalau kita dalam berpelukan 1 menit itu, kita saling mendoakan dan kita berdoa bersama-sama. Pasti surga hadir di dalam rumah tangga saudara dan saudari masing-masing. Ya, ini tipnya Pak Hendro harus diikuti semua teman-teman. Apalagi Pak Leho, ya, mandi bersama menghilangkan COVID. Menyembuhkan COVID, Pak Leho. Ngomong-ngomong, Pak Halim sudah melakukan belum? Bisa panjang umur ya. Oke. Siapa lagi yang takut COVID? Ayo mandi bersama biar bisa panjang umur. Gitu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua. Ini sudah nggak ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Silakan, Pak. Oke, Pak Lim, terima kasih, Pak. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekarang kita akan mendengar closing statement ya dari Bapak Bernard. Silakan, Pak Bernard. Ya, selamat malam. Saya minta nanti Dr. Paulus bisa mendoakan kita semua bersama dengan Ibu Linda, karena malam hari ini kita sangat diberkati dengan the journey of love, yaitu dengan young love, cinta belia. Tadi kan kita mengingat kembali, saudara ya. Kemudian growing love, cinta yang harus diuji. Dan yang ketiga, mature love, yaitu cinta yang sudah penyesuaian, dan sekarang titik beratnya adalah komitmen dalam pernikahan. Tadi dikatakan, apapun yang terjadi, harus jalan terus. Hanya maut yang bisa memisahkan suami dan istri. Karena kita mau hidup di dalam mature love, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi inspirator, menjadi berkat, menceritakan cinta itu kepada anak cucu kita. Dan kita sangat diberkati dengan ayat yang terakhir tadi, Titus pasal 2, ayat 2 yang selanjutnya saya akan bacakan, saudara. Karena ini di anggota daripada City Chapter ini kan sudah banyak seniornya. Jadi ayat-ayat ini sangat cocok sekali, saudara. Nah ini Dr. Paulus ini tepat sekali memberikan ayat ini supaya kita menjadi inspirator dengan anak cucu kita, melihat teladan kita. Yang laki dikatakan laki-laki yang tua. Siapa laki-laki yang tua di sini?
Ya mungkin sebagian besar. Jadi kita mungkin yang katakan senior ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah itu untuk laki-laki, itu pria, untuk kita semua yang ada di sini, supaya kita bisa menjadi inspirator buat anak cucu kita. Yang wanita, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini kita menjadi inspirator untuk anak dan cucu kita, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang, supaya kemuliaan Allah, cahaya kemuliaan Allah itu nyata di dalam hidup keluarga kita. Mulai dari kita yang menjadi teladan, anak cucu kita semuanya diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari Dr. Paulus tolong doakan kita semua. Juga Bu Linda doakan yang khususnya untuk ibu-ibunya supaya menjadi inspirator tadi. Biar saya yang berdoa dulu. Doa saya dari 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 11 dan 12. Kalau memang ada bisa ditayangkan silakan. 2 Tesalonika pasal pertama ayat 11 dan 12. Saya berdoa berdasarkan firman Tuhan ini. Saya mulai. Karena itu kami senantiasa berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman Full Gospel Business Fellowship yang ada pada malam hari ini. Supaya Engkau sendiri menganggap kami, Tuhan, layak bagi panggilan-Mu. Amin. Kami yang dipanggil sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, mendapatkan nilai dan penilaian yang baik dari Engkau ketika Engkau sendiri melihat kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau itu pun belum terjadi, ya Bapa, biarkan dengan kekuatan-Mu Engkau sempurnakan kehendak kami untuk berbuat baik. Dan dengan kekuatan-Mu pula Engkau sempurnakan segala pekerjaan iman kami. Sehingga nama Yesus Tuhan kami dimuliakan di dalam kami dan kami dimuliakan di dalam Engkau ya Bapa. Dan kalau itu terjadi, itu bukan karena kekuatan, kegagahan, dan kepandaian kami. Tapi itu hanya menurut kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar Tuhan bahwa kami diciptakan di dalam setiap jiwa kami itu ada tanda tangan Allah sendiri. Setiap kami diciptakan begitu unik, begitu spesial, laki-laki dan perempuan Allah. Di mana di setiap kami itu merupakan satu citra Tuhan sendiri yang bisa memancarkan kemuliaan Allah di atas muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu itu jelas di dalam setiap langkah-langkah hidup kami, di dalam setiap tahap kehidupan kami, apa yang harus kami lakukan, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu di dalam setiap tahap kehidupan kami. Untuk para wanita yang ada di sini Tuhan, bagi wanita yang sudah tua, biarlah Engkau sendiri yang akan mengajarkan kami semua Tuhan di usia senja kami bisa mengajar wanita-wanita muda, bagaimana cara hidup yang saleh, berbakti kepada suaminya, dan mengajar anak-anak perempuannya, anak laki-lakinya untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Engkau. Bagi kami yang masih menjadi wanita muda, juga Engkau tolong Tuhan supaya kami mempunyai kerendahan hati untuk mau belajar dari wanita-wanita yang lebih senior Tuhan. Sehingga semuanya itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kerajaan-Mu. Sehingga semua kehidupan bagi wanita-wanita yang ada di sini Tuhan, dan Engkau yang telah Engkau panggil,
itu Amsal 31 itu semua akan digenapi. Dia akan mengatakan dia menjadilah ibu yang berbahagia dan suaminya akan mengatakan bahwa banyak wanita yang telah berbuat baik tetapi engkau melebihi mereka semua. Dan suaminya pun mendapatkan kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang engkau sediakan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan nyawa kami ke dalam tangan-Mu. Bebaskan kami dari yang jahat. Jauhkan kami dari pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk undangannya. Kalau ada salah-salahnya minta maaf. Terima kasih Dr. Paulus. Semua diberkati Tuhan. Dr. Paulus. Terima kasih Pak Semua Paulus. diberkati. Thank you Dr. Paulus. Terima kasih Pak Dokter. Kami sangat diberkati melalui sharing yang luar biasa malam hari ini. Juga kami berterima kasih untuk Pak Hengki yang sudah memberikan kesaksian, juga Pak Andreas, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah melakukan dengan luar biasa. Terima kasih. Minggu depan kita akan dilayani full tim dari Mojokerto. Mojokerto sudah siap itu Pak Lukito dan CS teman-teman. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mojokerto. Mojokerto akan melayani kita dengan full timnya. Oke, kita boleh mengakhiri pertemuan malam hari ini. Saya mohon Pak Firrep kita untuk menutup dalam doa. Tolong doakan Dr. Paulus dan Ibu Linda pelayanannya, pengurapannya sudah jadi berkat begitu banyak orang. Menghadirkan Taman Eden, kehidupan Eden di setiap keluarga-keluarga Kristen. Amin. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus sudah menjamah setiap kami. Dan kami mau memberkati keluarga Dr. Paulus dan Ibu Linda. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memakai Paulus dan Ibu Linda ini untuk menjadi berkat bagi City Chapter. Tambahkan terus hikmat, tambahkan pelayanan untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga. Dan mereka boleh mengenal Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Kami memberkati setiap kami yang hadir di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you semua Oke, ya. thank you semua. Thank you. Oke. Thank you. Nah, hari ini ibu-ibu mandiin bapak-bapaknya ya.